sakit banget. Harita sabar ya Harita. Sebentar lagi kita sampai, kita akan ke rumah sakit. Sebentar ya. Sakit banget. Aku harus telepon Aldi. Priti. Halo. Assalamualaikum Aldi. Aldi, aku sama Anita kecelakaan Di. Apa kamu bilang? Kecelakaan? Sekarang kita mau ke rumah sakit, kita ketemu di sana ya. Astagfirullah. Oke. Kamu kesana sekarang ya. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Kalian berdua sangat cocok dan serasi sekali. Tapi sayang Najwa sudah menikah. Kalau kamu belum menikah, Mami pasti jodohin kamu sama Dion. Mami, Dion itu laki-laki yang baik. Aku yakin Dion bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dari aku. Oh iya Dion, makasih ya udah nganterin aku pulang. Sama-sama Najwa. Aku juga senang banget kamu udah percaya sama aku untuk mengantarkan kamu pulang. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. John, tadi kamu ngobrol apa sama Najwa? Aku mancing dia, Mi. Aku nanya sekiranya jika Rehan mulai mencintai wanita lain, gimana reaksinya? Terus jawab dia apa? Dia bilang asal Rehan bahagia, dia ikhlas. Aneh, dia jawab seperti itu. Naif banget Najwa. Aku malah kagum sama dia, Mi. Dia nggak pernah marah atau benci sama orang. Bahkan jika Rehan menikah dengan Priti sekalipun. Dion, kamu dengar Mami ya. Dalam menjalankan sebuah rencana, kamu pakai logika, jangan pakai hati. Mami jangan menuduh aku menjalankan rencana menggunakan hati. Mami tahu kan kalau aku ini nggak punya hati orangnya. Dan uang adalah segala-galanya buat aku. Bagus Dion. Ingat ya, mulai sekarang kamu harus bunuh dan kubur dalam-dalam kekaguman kamu pada Najwa. Dan mulai sekarang kamu harus belajar untuk mencintai harta kekayaan yang Najwa miliki. Bukan hatinya. Aldi, kamu kemana? Anita kecelakaan, Mi. Anita kecelakaan? Aku khawatir dengan bayinya, Mi. Aku takut kalau terjadi apa-apa dengan itu. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Biar aku yang nyetir. Hati kamu pasti sedang tidak tenang. Kalian berdua ke rumah sakit, Mami di rumah aja ya. Semoga Anita tidak apa-apa sampai Dion berhasil mendapatkan Najwa. Kalau tidak, Aldi akan kembali mengejar Najwa. Dan ini bisa sangat menyulitkan langkah Dion. Rehan? Rehan, aku udah pulang. Rehan? Rehan? Ya, istriku yang sangat cantik, aku ada di sini. Untuk menyambutmu, aku membuat minuman ini untukmu. Ya ampun. Duduklah, silakan. Loh, kok sedotannya ada dua? Karena aku ingin kita minum berdua dengan satu gelas. Oh, maaf Mami. Rehan, kamu nggak perlu merasa bersalah kalau kamu bersikap romantis terhadap istri kamu sendiri. Tapi sayangnya kalian berdua bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Maaf Mami, apa maksud Mami? Anita kecelakaan. Astagfirullah. Mami, lalu Priti bagaimana? Tadi kan Priti pulang bareng sama Anita. Sekarang Aldi dan Dion sedang berangkat menuju rumah sakit. Kita harus ke sana sekarang. Ya, ayo ke sana. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Terus aku sakit. Lepasin sakit banget. Ibu tenang ya Ibu. Bu, kalau Ibu seperti ini terus, Ibu akan mengalami keguguran Bu. Aku gak mau keguguran. Aku mau ini
anak harus selamat. Iya. Insya Allah. Kami berupaya untuk menyelamatkan kandungan ibu. Sebentar ya, Bu ya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Semoga kandungan Anita tidak bermasalah. Bagaimana keadaan Anita? Anita sedang diperiksa oleh dokter di kandungan dia bermasalah. Astagfirullah. Sekarang tolong kamu ceritain sama aku. Kenapa sampai Anita bisa kecelakaan? Ali, aku minta maaf ya. Ini aneh. Tadi saat pulang dari butik, Anita kelihatannya segar-segar aja. Dokter, gimana keadaan Anita? Gimana kandungannya, Dok? Anda suami dari Nyonya Anita? Iya, suaminya. Istri Anda sepertinya mengalami kecelakaan yang cukup serius, Pak. Saat ini kandungannya mengalami kontraksi. Ya Allah, semoga saja anak yang ada di dalam kandungan Anita baik-baik aja. Aku mohon selamatkan darah daging aku, ya Allah. Iya, tapi bagaimana dengan kondisi Anita sendiri, Dok? Kami sedang berusaha menyelamatkan pasien dan bayi yang ada dalam kandungan istri Bapak. Priti, subhanallah Priti, kamu untung gak kenapa-napa. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang, Kak. Aldi, aku prihatin dengan apa yang terjadi pada Anita. Makasih, Rohan. Pokoknya Aldi harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan darah daging aku. Kalau perlu hutang nyawa dibayar nyawa. Enakan kan? Aku tidak boleh kalah perhatian sama Aldi. Bagaimanapun juga, anak di dalam kandungan Anita adalah darah daging aku. Dan selama menyangkut keselamatan bayi itu, aku harus menunjukkan rasa empati aku. Lain kali, kalau kamu ngantuk, kamu jangan nyetir. Kan Jakarta banyak taksi. Kamu telepon aja taksi. Kalau enggak ya begini akibatnya. Kamu bahayain diri kamu sendiri. Apalagi sekarang kamu lagi mengandung kan. Itu juga bahaya buat bayi kita. Bukan bayi kamu, tapi bayi aku, Aldi. Tunggu sampai saatnya aku bisa membuktikannya. Aku akan bikin kamu menyesal. Tidak seharusnya kamu mengakui bayi itu sebagai anak kamu. Aku minta maaf ya. Aku kasihan aja sama Priti. Dia kan belum tahu jalan di Jakarta. Masa aku tega sih biarin dia nyetir sendiri? Aku emang ngelarang kamu nyetir kan, Priti? Ali, aku minta maaf ya. Anita, aku minta maaf aku udah ngerepotin kamu. Gara-gara kamu nganterin aku, kamu jadi kecelakaan. Udah. Kalian berdua jangan saling menyalahkan. Semuanya salah aku. Harusnya aku yang antar kamu, Priti. Kalau aku yang antar, semua ini pasti nggak akan terjadi. Dan untungnya, kamu nggak apa-apa. Sepertinya Dion sangat mencemaskan Priti. Ya Allah, jika memang mereka berjodoh, dekatkanlah keduanya. Sehingga aku bisa terbebas dari rasa bersalahku terhadap Priti karena dia sudah menemukan jodohnya. Ini kenapa semua saling menyalahkan sih? Udah lupain semua itu. Ini hanya human error. Oke? Benar-benar sial banget. Maksud hati mau bikin Priti celaka. Malah aku yang jadi korban. Maaf Pak Aldi, Bapak harus kami tangani beberapa dokumen administrasi. Kami tunggu sekarang di kantor Pak. Oke. Aku tinggal bentar ya. Dion, kamu ikut. Mau ngapain? Dia kan bukan istri aku.
kamu ikut. Aldi, aku di sini aja ya. Kamu urus aja sendiri. Nggak bisa. Kamu harus ikut. Tapi Kamu lupa. Kamu ada perjanjian dengan aku. Bahwa kamu akan melakukan apa aja yang aku perintahkan. Ingat itu. Tapi ini kan urusan administrasi, nggak ada urusannya sama aku. Cukup! Sampai kita tahu siapa ayah dari anak yang dikandung Anita, kamu wajib bertanggung jawab terhadap kandungannya Anita. Atau aku kirim kamu kembali ke sel tahanan. Rehan, makasih atas semua perhatian kamu buat aku. Kalau nggak ada kamu, aku bisa jadi nggak selamat sama anak aku. Aku yakin ini semua gara-gara aura baik kamu. Aura baik Rehan. Mana mungkin kamu bisa selamat sama bayi kamu karena aura baiknya Rehan. Priti sangat benar. Mana mungkin karena aku. Ini karena Allah tentu. Dia yang menentukan siapa yang harus hidup atau meninggal. Jadi tentu karena Allah. Tapi Rehan, aku yakin kalau nggak ada aura baik kamu itu, Allah juga nggak akan bantuin aku. Kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Apa yang dikatakan oleh Priti dan Rehan itu benar. Cuma Allah yang bisa menyelamatkan orang. Iya. Tapi aku boleh dong bertahan sama prinsip aku. Rehan emang membawa kebaikan di rumah Adi. Dan kamu tahu nggak? Di sini aja aku bisa ngerasain aura kamu. Anita, kamu dengar ya? Aku ada sama kamu waktu kecelakaan itu terjadi. Aku lihat sendiri. Kamu sama sekali tidak mencoba untuk menyelamatkan diri. Kita hidup itu karena kehendak Allah. Bukan karena Rehan. Priti, kamu sadar dong. Kamu bisa sadar dari kamu itu berkat siapa? Berkat Rehan. Berkat aura baiknya Rehan. Dia itu selalu ada waktu kamu sakit. Anita. Sepertinya kamu sudah kehilangan logika ya. Kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Priti tunggu. Sebentar ya. Rasakan kamu Priti. Seharusnya kamu nggak terpancing sama provokasi aku. Akibatnya kamu lari dan Najwa nyusul keluar. Sekarang tinggal aku dan Rehan. Priti, bukannya kamu udah baikan sama Anita. Tapi kenapa kamu justru bicara seperti itu sama Anita tadi? Iya, tapi aku nggak suka sama sikapnya Anita kan. Dia udah berlebihan sama Rehan. Mana ada orang yang selamat hanya karena aura seseorang? Kakak ngerti kan maksud aku? Aku ngerti, Priti. Tapi kita kan punya cara lain yang lebih santun. Nggak seperti tadi. Kalau kamu bicara seperti itu malah akan menimbulkan masalah. Iya, tapi kakak nggak merasa kalau sebenarnya Anita itu mendekati Rehan? Aku cuma nggak mau Kak Najwa terpancing dengan mukanya yang sok nggak berdosa itu. Astagfirullahaladzim, Priti. Kenapa kamu bicara kayak gitu? Anita kan udah punya suami, dia nggak mungkin seperti itu. Ya mana ada seorang perempuan yang udah punya suami memuji-muji suami orang lain, ya kan? Atau Kak Najwa takut menerima kenyataan dan sakit hati? Priti, aku yakin Anita melakukan semua itu hanya karena dia sekarang sedang mengandung. Kamu kan tahu sendiri kalau orang sedang mengandung suka sensitif. Ya, mungkin karena memang dia lagi hamil dia jadi sensitif. Tapi Anita, kamu ngantuk ya? Anita, lebih baik kita tepiin dulu mobilnya. Enggak, kamu tenang aja, ini bentar lagi sampai kan? Tapi sebenarnya ada yang mengganggu pikiran aku sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa, Priti? Rasanya Anita memang sengaja ingin celaka.
Aku nggak tahu alasannya apa, tapi aku ingat kalau dia memang sengaja membenturkan mobil dia. Maksud kamu Anita sengaja menabrakkan mobilnya ke pohon? Itu gak mungkin, Priti. Apalagi sekarang dia sedang mengandung. Ini memang kebenarannya. Aku ingat banget Kak, aku bilang sama dia kalau dia ngantuk kita bisa tepiin mobilnya terus aku gantiin dia, tapi dia nggak mau. Priti, kamu jangan sembarangan bicara. Mana mungkin dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke pohon? Gimana kalau sebenarnya Anita sengaja ingin mencelakakan aku, Kak? Baiklah, Anita. Aku sebaiknya ke tempat Najwa yang ada di luar. Dan aku akan panggilkan Aldi untukmu ya. Tunggu. Tapi Anita, ini tidak benar. Kita bukan muhrim. Jadi tidak benar kalau kamu menyentuhku begini. Maafin aku, Rehan. Aku mungkin kebawa emosi. Aku lagi berduka. Aku hampir kehilangan anak aku gara-gara kecelakaan itu. Kenapa kamu tidak bilang pada Aldi? Dia itu kan suamimu. Jadi dia yang lebih pantas. Re, dalam hidup kita, kadang-kadang orang yang terdekat sama kita belum tentu bisa ngertiin perasaan kita. Kadang mereka itu lebih peduli sama diri mereka sendiri. Contohnya Aldi. Maksud kamu apa? Maksud aku ngerasa nyaman aja sama kamu. Aku ngerasa aku bisa ngomong apa aja sama kamu. Kamu itu peduli sama keadaan aku nggak kayak Aldi. Kamu jangan bicara begini. Kamu tidak seharusnya merasa nyaman bersamaku. Harusnya kamu merasa nyaman bersama Aldi. Dia suamimu kan? Kamu adalah istrinya. Jadi kamu harusnya bersandar padanya. Tapi setelah berbulan-bulan aku nikah sama dia, aku nggak pernah ngerasa nyaman sama dia kayak aku ngerasa nyaman sama kamu. Aku ngerasa dia itu nggak pernah tulus cinta sama aku, nggak pernah tulus peduli sama aku. Kamu jangan berpikir yang jelek tentang Aldi. Aku yakin bahwa di balik sikapnya, dia adalah pria yang sangat baik. Jadi kamu harus bisa melihat bagian yang itu. Cobalah untuk memahaminya. Dia pria yang baik. Ya, tapi kamu lihat sendiri kan tadi. Dia itu nggak peduli sama aku, dia cuma peduli sama anak aku. Itu tidak benar. Aku melihatnya di luar. Aku melihat dia menangis di luar dan itu karena dirimu, karena kondisimu. Yang aku percaya saat ini itu cuma kamu. Aku mohon kamu jangan nolak untuk jadi teman aku ya. Kamu itu satu-satunya orang yang baik yang bisa aku percaya di dunia ini. Aku minta maaf, Anita. Aku akan tetap keluar mencari Aldi karena ini sangat tidak benar. Tidak baik kita berdua di satu ruangan. Ini sangat salah. Aku tidak mau ada orang-orang yang berpikir yang tidak-tidak. Dan bisa saja keberadaan kita di ruangan ini menimbulkan fitnah. Jadi aku tidak ingin itu terjadi pada kita. Aku harus menghindarinya. Ya, aku harus keluar. Aku tahu kamu itu laki-laki yang alim. Aku mohon kamu harus janji sama aku. Aku harus janji soal apa? Apa, Anita? Kamu harus janji akan memenuhi permintaan aku. Baiklah, ya. Aku berjanji. Katakan sekarang. Janji apa? Aku minta apapun yang terjadi, kamu nggak boleh pergi dari rumah Aldi sebelum anak ini lahir. Re, kamu udah janji ya? Ya. Baiklah, aku berjanji. Aku akan menetap di sana, tapi ini untuk Aldi dan anaknya yang akan lahir. Ya, aku berjanji. Makasih banyak ya. Kamu memang baik banget. Aku harus keluar sekarang. Aku minta maaf. Aku panggilkan Aldi ya. Ya. Ya udah, kamu boleh pergi, tapi aku harap kamu nggak akan lupa sama janji kamu ya. Kamu harus tahu, janji itu adalah hutang. Dan hutang itu
bahaya banget kalau dibawa mati. Ya, ya. Bagus, Rehan. Kamu udah janji sama aku. Karena aku juga akan membuat situasi agar Najwa minta kamu meninggalkan rumah. Dengan caraku ini, aku akan berhasil mengadu domba kalian berdua. Rasain kamu, Najwa.